Salam Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya berada di kawasan wisata Curug Tikang yang ada di Kota Temanggung. Ketika kita melihat alam di sekitar kita, harusnya kita sadar bahwa semuanya ini adalah ciptaan dari Tuhan. Tak terkecuali kita sebagai manusia pun kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat kembali cerita tentang penciptaan manusia. Langsung saja kita buka di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Sekali lagi di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Saya tunggu Bapak Ibu untuk kita membuka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Kejadian pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari ayat yang sudah kita baca, jelas di bagian awal tadi dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kata kita Bapak Ibu, itu kan kata jamak, lebih dari satu. Terus Tuhan ngajak siapa Bapak Ibu? Ketika Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia, berarti Tuhan ngajak siapa Bapak Ibu? Dengan menggunakan kata kita. Yang jelas Tuhan tidak mengajak setan, Tuhan tidak mengajak malaikat, apalagi Tuhan mengajak manusia, karena manusia pun belum diciptakan. Di ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu, di sini kita bisa mempelajari, kita bisa melihat ketika Tuhan berkata baiklah kita, sebetulnya Tuhan sedang melibatkan semua pribadi Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semuanya diajak terlibat ketika Tuhan menciptakan manusia. Sangat berbeda ketika Tuhan menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan hanya berfirman. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata baiklah kita. Tuhan mengajak semua pribadi Allah untuk terlibat ketika menciptakan manusia. Kenapa Bapak Ibu? Jelas karena manusia adalah ciptaan yang istimewa. Karena manusia adalah ciptaan yang spesial Bapak Ibu. Berbeda dengan ciptaan-ciptaan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu ketika manusia membuat perahu, ketika manusia membuat kapal yang kecil, tidak dibutuhkan banyak orang Bapak Ibu untuk terlibat dalam pembuatan perahu yang kecil. Tapi berbeda ketika yang diciptakan adalah kapal yang besar, kapal yang megah, pasti orang yang bekerja untuk membuat kapal itu pun jumlahnya harus lebih banyak Bapak Ibu. Contoh ketika pembuatan kapal Titanic Bapak Ibu, itu diperkirakan orang yang pekerjanya, buruh kasarnya itu diperkirakan 15.000 orang Bapak Ibu. Kenapa harus banyak-banyak orang? Karena yang diciptakan adalah kapal yang megah. Jadi ketika yang terlibat semakin banyak dalam pembuatan sesuatu, pasti itu adalah sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mewah. Nah, sama Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, semua pribadi Allah terlibat. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan yang spesial. Karena manusia adalah ciptaan yang istimewa. Jadi kita lihat Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, kita semua, kita adalah ciptaan yang spesial. Kita adalah ciptaan yang istimewa. Kenapa? Karena semua pribadi Allah terlibat ketika menciptakan manusia, saya dan Bapak Ibu termasuk. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang istimewa, ketika kita sadar bahwa kita adalah ciptaan yang spesial, bagaimana kita memperlakukan diri kita yang spesial ini Bapak Ibu? Ingat, kita istimewa. Ketika kita sudah diciptakan istimewa, baiknya kita juga memperlakukan diri kita sebagai sesuatu yang istimewa. Jangan hidup asal-asalan, mulai menjaga pola makan, mulai menjaga dengan berolahraga dan sebagainya. Itu yang pertama Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan spesial dan istimewa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi ayat ini. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, jelas Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Keren Bapak Ibu ya, kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah.
Ini kan jelas sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan sebelumnya. Ketika Tuhan menciptakan binatang, Tuhan nggak berkata, baiklah kita menjadikan binatang-binatang ini serupa dengan kita. Enggak, Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia ini segambar dan serupa dengan kita. Jadi kita lihat Bapak Ibu, manusia diciptakan mirip dengan Allah. Kalau Bapak Ibu dibilang mirip dengan artis saja pasti senang Bapak Ibu ya. Apalagi kalau artisnya ganteng, artisnya cantik, pasti kita bangga, pasti kita senang Bapak Ibu. Apalagi kalau kita dikatakan kita segambar dan serupa dengan Allah loh Bapak Ibu. Jadi kita lihat Bapak Ibu, apapun bentuk kita Bapak Ibu, bagaimanapun rupa kita saat ini, kita nggak perlu bersungut-sungut. Kenapa? Karena apapun kondisi kita Bapak Ibu, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah? Dari ayat yang sudah kita baca tadi, saya bacakan sekali lagi ayat ini Bapak Ibu. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah? Saya akan bacakan ayat ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu ada tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya berkuasa di atas bumi Bapak Ibu. Berkuasa di sini bukan berarti kemudian manusia menguasai semuanya Bapak Ibu. Kemudian manusia menguasai semua yang ada di dalam bumi. Tidak Bapak Ibu. Kata menguasai di sini dalam terjemahan aslinya itu punya pengertian mengontrol Bapak Ibu. Mengontrol, menjaga, merawat, menata Bapak Ibu. Jadi kita lihat bukan berarti kemudian manusia bisa seenaknya sendiri mengeksploitasi semuanya Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu. Tapi di sini kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, itu ada tujuannya. Manusia menjadi wakil Allah di bumi untuk menjaga, menata, merawat dunia yang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi kita lihat Bapak Ibu, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini Bapak Ibu, ingat kita diciptakan Tuhan bukan tanpa sebuah tujuan Bapak Ibu. Kita diciptakan dengan tujuan apapun kehidupan kita saat ini. Mungkin kita mulai merasa, aduh Tuhan ini nyiptaan aku sebetulnya buat apa? Sampai hari ini aku nggak ada apa-apa, aku cuma gini-gini aja. Ingat Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan dengan sebuah tujuan. HP ini pun ketika diciptakan Bapak Ibu, ada tujuannya sebagai alat komunikasi. Kendaraan pun ketika diciptakan, tujuannya untuk membantu manusia dalam transportasi. Kalau benda-benda mati saja Bapak Ibu, ketika diciptakan ada tujuannya. Apalagi kita Bapak Ibu, kita manusia yang berharga, kita diciptakan dengan sebuah tujuan. Jadi Bapak Ibu jangan berputus asa, jangan mulai mengeluh dan sebagainya. Karena kita diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Kemudian sebagai hal yang terakhir Bapak Ibu, sebagai hal yang terakhir ketika Tuhan menciptakan manusia, saya akan bacakan di ayat yang ke-29, Kejadian pertama ayat yang ke-29, saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia, kemudian ketika manusia sudah diciptakan, kemudian dibiarkan begitu saja sama Tuhan. Ternyata enggak Bapak Ibu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bertanggung jawab atas manusia pada waktu itu Bapak Ibu. Dari ayat yang sudah kita baca, Tuhan menyiapkan makanan buat manusia. Gampangannya kalau kita mau beli ikan Bapak Ibu. Ketika kita mau beli ikan, pastikan kita siapkan akuariumnya, kita siapkan filternya, kita siapkan pakannya. Kenapa? Ketika nanti ikannya sudah dibeli, ikannya sudah ada makanan, sudah ada tempat tinggal. Nah, sama ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah siapkan makanannya Bapak Ibu. Tuhan sudah siapkan tempatnya untuk siapa Bapak Ibu? Untuk manusia. Jadi kita lihat ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bertanggung jawab atas manusia. Saya yakin Bapak Ibu, buat kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Mungkin kita sekarang mengalami masa-masa yang sulit, ingat Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan bersungut-sungut, jangan mulai kecewa. Kita masih punya Tuhan Bapak Ibu yang menyertai kita, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Mari dari kisah penciptaan manusia ini kembali lagi kita diingatkan bahwa kita berharga dan kita punya Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada
Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami Tuhan melakukan setiap pekerjaan kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan manusia, dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami pun ada di dalam penyertaan Tuhan, kehidupan kami pun ada di dalam rencana Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajarannya yang terendah sekalipun. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dalam mereka Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan. Mungkin di masa-masa sulit ini kiranya Tuhan senantiasa menyertai, sehingga kebijakan, sehingga keputusan apapun nanti yang akan diambil itu benar-benar untuk membangun untuk kebaikan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah setiap pekerjaan, setiap usaha apapun yang dikerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kiranya Tuhan tetap menyertai umat-umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami teringat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan yang akan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini kiranya ada di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.